3 dari 4 pelaku perampokan di Muara Enim, Sumatera Selatan diringkus polisi. Ya, pelaku menggasak 200 juta rupiah uang gaji karyawan PT ZJNF Konstruksi Indonesia dan melukai pimpinan perusahaan itu. Tim Raja Wali Satreskrim Polres Muara Enim bersama unit Reskrim Polsek Semendo berhasil meringkus RD, DAR, dan RUD, 3 dari 4 pelaku perampokan uang 200 juta rupiah yang merupakan gaji karyawan PT ZJNF Konstruksi Indonesia, Subkon Serko 3 Area Kerja Lumut Balai. Seorang pelaku sempat memukul kepala WNA, Liu Degiang, pimpinan perusahaan dengan gagang senpi, dan merampas tas berisi paspor, KTP, dan uang 200 juta. Dalam aksinya, para pelaku melibatkan RD, supir perusahaan yang mendampingi saat mengambil uang gaji karyawan. Setelah menyusun rencana, para pelaku menghadang mobil yang dikendarai RD saat melintas di area sepi. Sementara pelaku lain, TZ, melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan. Itu mereka memang sudah merencanakan sebelumnya, sehingga si sopir mobil yang membawa para korban ini diarahkan untuk melalui jalan yang memang cenderung sepi, dan pada saat di titik tertentu dihadang, pada saat berhenti lalu melakukan aksi perampokan tersebut. Atas perbuatannya, ketiga pelaku diancam dengan hukuman 9 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Sementara petugas masih memburu TZ yang masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, sindikat pencuri spesialis mesin bajak dan pompa air sawah berhasil diungkap Polres Ngawi, Jawa Timur. 3 pelaku beraksi di lebih dari 15 TKP di wilayah Ngawi dan hasil pencurian dipakai untuk menyewa pemandu lagu. Tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi mengungkap kasus pencurian mesin bajak dan pompa air sawah yang meresahkan para petani. Tersangka SR 40 tahun dan SK 40 tahun dan AW 24 tahun ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Selain tersangka, petugas menyita 6 mesin bajak serta 1 unit mesin diesel pompa air sawah, 2 kendaraan bak terbuka dan mobil minibus. Dalam aksinya, para pelaku mengincar bajak yang ditinggal petani di area persawahan pada malam hari. Dalam semalam, komplotan ini bisa mencuri 2 mesin bajak sawah. Hasil curian dijual para tersangka ke wilayah Magetan dengan harga 4-7 juta rupiah per unit. Sementara uang hasil curian dipakai ketiga pelaku untuk foya-foya dengan menyewa pemandu lagu. Komplotan pencurian pemberatan spesialis diesel alat bajak sawah atau traktor. Jadi kita sudah berhasil mengamankan 3 pelaku. Nah, total untuk komplotannya sendiri ada 5 pelaku, yang mana 2 diantaranya telah diamankan di Polres Magetan. Kini polisi masih mengembangkan kasus ini, sebab ada kemungkinan lokasi pencurian lainnya. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asmi Manar melaporkan. Pemirsa, polisi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat menggagalkan peredaran narkoba modus pengiriman sepatu ke Bekasi, Jawa Barat. 6 paket besar berisi ganja yang dikirimkan 2 orang berhasil disita. Polisi berhasil menggagalkan pengiriman narkotika jenis ganja melalui jasa ekspedisi di Jalan Perintis Kemerdekaan Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan 2 kurirnya, RR dan LP. Kepada petugas ekspedisi, pelaku mengaku kotak yang hendak dikirim ke Bekasi, Jawa Barat ini berisi beberapa pasang sepatu. Paket yang telah sampai di Kota Padang rencananya akan diterbangkan ke Jakarta, namun berhasil ditahan dan dibawa kembali ke Kota Bukit Tinggi. Saat diperiksa, kotak ternyata berisi 6 paket besar ganja yang ditutupi tumpukan pakaian. Menurut keterangannya bahwa barang yang dikirim adalah narkotika jenis ganja dengan alasan modus seolah-olah ini barang yang dikirim adalah sepatu. Pengungkapan ini berawal ketika petugas menggerebek rumah RR saat bertransaksi ganja. Selain mengamankan 4 paket besar ganja kering siap edar, petugas juga menemukan sebuah resi pengiriman barang ke Bekasi di atas karpet rumah.
Akibat perbuatannya, RR terancam hukuman 20 tahun penjara, sementara LP bakal diproses dengan sistem peradilan anak. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Satu unit sepeda motor metik ludes terbakar usai mengisi bensin di SPBU Jalan Letjen Hertan Sning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, petugas mencoba memadamkan api, namun isi apar habis. Kobaran api dengan cepat melalap motor hingga tinggal kerangka. Dalam video amatir, warga beserta petugas SPBU dibuat panik saat satu unit sepeda motor terbakar di dekat dispenser pengisian bensin SPBU di Jalan Letjen Hartasnik, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu siang. Petugas SPBU mencoba memadamkan api menggunakan air lantaran isi alat pemadam api ringan atau APAR milik SPBU ternyata kosong. Akibatnya, api dengan cepat membakar seluruh bagian motor hingga menyisakan kerangka. Kejadian bermula saat pemilik motor bersama rekannya usai mengisi bensin Pertalite dan menghidupkan mesin motor. Rekannya tiba-tiba melihat asap keluar dari dalam sedel motor. Kedua korban yang panik kemudian membuang motornya dan meminta tolong kepada petugas SPBU. Api baru bisa padam setelah sekitar 5 menit disiram air. Naik nih, kita mau pergi, terus keluar ke asap, bisa turun, berasap nih, turun. Terus Pertamina suruh dorong keluar, dorong keluar, biar tidak ada di sini, dorong keluar. Sudah kita dorong keluar, terus di sini tidak ada piano, kayak tidak ada bergerak gitu. Diambilnya apart, ternyata kosong, ada beberapa apart diambil, ternyata kosong. Terus diambil itu apart yang besar, ternyata kosong juga. Dia started tapi tidak mau bunyi pertamanya. Jadi kita suruh agak di luar pompa. Lalu itu bunyi, sudah naik dia punya motor, ada percikan api di bawah sadar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah lantaran kendaraannya ludes terbakar. Sementara itu, penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yosvin, iNews melaporkan. Sementara kapal KM Kirana 1 terbakar di alur laut lepas pantai pelabuhan Kota Semarang, Jawa Tengah. Diduga api disebabkan oleh hubungan pendek di badan kapal yang kemudian membesar. Api langsung membesar dari badan kapal KM Kirana 1 yang tengah menjalani perbaikan di alur pelayaran lepas pantai Kota Semarang, Jawa Tengah. Asap tebal keluar dari bagian tengah kapal. Petugas mengerahkan 3 kapal tunda atau tugboat untuk memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa lantaran kapal tidak membawa penumpang karena masih dalam perbaikan. Seluruh 21 kru kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Diduga penyebab kebakaran ini terjadi karena hubungan pendek arus listrik dari badan kapal. Pemirsa, berlangsung dramatis, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bengkulu mengevakuasi tangan seorang bayi yang masuk ke dalam kaleng celengan. Prosesnya terbilang singkat karena pergelangan tangan sang bayi telah terluka. Inilah detik-detik saat petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bengkulu memberikan pertolongan terhadap seorang bayi berusia 9 bulan. Pergelangan tangan sang bayi masuk dan terjepit ke dalam sebuah kaleng celengan dan tak bisa dikeluarkan. Saat dibawa pihak keluarga ke kantor PBK dan penyelamatan, pergelangan tangan sang bayi sudah terluka akibat upaya pertolongan sebelumnya. Evakuasi berlangsung singkat. Dengan sangat hati-hati, petugas damkar berupaya mengevakuasi tangan bayi dengan alat tang agar tak menambah luka dan bayi bisa tetap tenang. Peralatan yang kita punyai, ya alhamdulillah berjalan lancar. Pelaksanaannya itu lebih kurang lah sekitar 10 menitan lah. Ya paling lama itu pelaksanaan evakuasi 10 menit karena dia ini kan anak-anak. Jadi anak-anak ini kita lebih hati-hati. Nama anak-anak kan kadang-kadang takut, menangis gitu. Jadi kita membujuk. Beruntung proses evakuasi berjalan lancar dan bayi pun tidak menangis. Diimbau kepada para orang tua untuk lebih ekstra memperhatikan aktivitas sang buah hati agar hal serupa tak terjadi kembali. Dari Kota Bengkulu, Endro Duwirawan, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo mulai Senin ini kembali berkantor di Ibu Kota IKN Kalimantan Timur. Siang ini Presiden dijadwalkan menggelar rapat kabinet untuk yang pertama kalinya di IKN. Presiden Joko Widodo dan rombongan tiba di helipad kawasan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Senin petang. Kedatangan Kepala Negara disambut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang juga PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Hadir turut menyambut Presiden juga terdapat Kapolres Penajam Pasir Utara, AKBP Supriyanto dan Dandim 0913 PPU Letkol Infantri Arfan Afandi. Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Istana Negara menggunakan mobil. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengumumkan mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar per Sabtu malam. Hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan. Dalam video yang dirilis Minggu siang, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menambahkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Golkar terhitung sejak hari Sabtu malam 10 Agustus 2024. Sebelumnya dalam pemilihan legislatif lalu, Partai Golkar berhasil merebut 102 kursi di DPR RI dan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan dalam Pilpres 2024, Partai Golkar memberikan kontribusi besar dalam kemenangan Prabowo Gibran, Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membantah ada desakan dari eksternal di balik pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Pengunduran diri Airlangga Hartarto semata untuk menjaga soliditas dan keutuhan Partai Golkar dalam menghadapi agenda pilkada sekaligus menjaga stabilitas transisi pemerintahan ke depan. Ditemui seusai pertemuan di rumah dinas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Minggu siang, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dipertimbangkan atas kepentingan yang lebih besar. Pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar tersebut sebelumnya telah disampaikan secara internal. Menurut Doli, Airlangga Hartarto akan fokus menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menjaga stabilitas pemerintahan di masa transisi menuju kepemimpinan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Terkait sosok pengganti Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar akan dibahas dalam Munas Golkar pada 13 Agustus mendatang. Pak Airlangga lebih memilih konsentrasi sebagai Menko Perekonomian karena banyak program-program yang memang harus disesuaikan, yang itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab Pak Airlangga ya. Jadi transisi di masa kepemerintahan Pak Jokowi ini kan harus juga dituntaskan dan harus disenambungkan dengan program pemerintahan yang akan datang di bawah Pak Prabowo kan.
Ya, pemirsa, Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pengunduran diri Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar merupakan hak pribadi. Ya, namun terkait isu adanya Munas luar biasa sebelum jadwal Munas resmi pada Desember mendatang, Luhut meminta seluruh kader Partai Golkar untuk tidak mau diatur pihak luar karena Golkar memiliki mekanisme dan aturan sendiri. Dan berikut pernyataan politikus Partai Golkar, Luhut Binsar Panjaitan. Golkar itu akan ada munas sesuai aturan munas yang lalu di bulan Desember tahun ini. Ya, kita tunggu saja Desember tahun ini. Yang kedua, saya mau sampaikan apa yang salah dengan Ketua Umum Golkar, Saudara Erlangga. Saya di kabinet sama-sama dengan dia dan dia melaksanakan tugas yang baik, dan menurut saya Golkar dalam pemimpinan dia itu juga mencapai prestasi yang cukup baik. Ya, kita semua harus kompak di Golkar ini, jangan pernah kita mau diintimidasi atau dipengaruhi oleh siapapun dari luar. Terkait mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar akan segera menggelar rapat pleno dalam 2-3 hari ke depan. Rapat pleno itu akan menunjuk pejabat sementara yang akan memimpin partai berlambang pohon beringin itu hingga Munas Golkar ke depan. Partai Golkar akan segera menggelar rapat pleno terkait mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Rencananya, rapat pleno akan dilakukan dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Rapat pleno yang dihadiri seluruh DPP Golkar ini akan segera menunjuk salah satu kader partai sebagai PLT hingga Munas Golkar digelar. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, bidang hukum, Bapak Ibu Mutia dan mengambil langkah-langkah dari DPP Partai Golkar, dan tadi disebutkan oleh Pak Adis bahwa di forum pleno tersebut nanti akan ditentukan siapa PLT Ketua Umum yang akan menjalankan tugas-tugas Ketua Umum hingga mengantarkannya kepada Munas tahun 2024. Mundurnya Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran akan kehidupan demokrasi mendatang. Pasca mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar akan merubah peta politik di Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan keprihatinannya atas mundurnya Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Di sela-sela acara konferensi pers Soekarno-Ran Senayan Jakarta, Hasto juga menyampaikan pesan Ketua Umum PDI Megawati Soekarno Putri yang khawatir akan kehidupan demokrasi ke depan. Pasca mundurnya Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar dinilai dapat berdampak pada kondisi perekonomian secara nasional, mengingat Golkar merupakan partai besar di Republik ini. Saat ditanya terkait informasi yang beredar bahwa Ketua Umum Partai Golkar yang baru akan digantikan oleh Gibran Rakabuming Raka atau Wapres terpilih 2024-2029, Hasto menilai hal itu menunjukkan adanya kepentingan penguasa. Pak Erlangga sedikit, Pak. Pak Erlangga sedikit, Pak. Pak sedikit, Pak. Pak Erlangga. Kami ikut prihatin dalam situasi seperti itu, dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, termasuk bagi partai politik, untuk betul-betul menunjukkan kedaulatannya sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat, dan partai itu selalu memiliki mekanisme yang sudah terlembaga terkait dengan kepemimpinannya. Ya, pemirsa, warga Jakarta pendukung Anies Baswedan menggeruduk kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera DPP PKS Minggu siang. Ya, mereka meminta PKS untuk konsisten mendukung Anies Baswedan untuk maju pada pemilihan Gubernur Pilgub Jakarta 2024. Warga Jakarta yang mendukung Anies Rashid Baswedan untuk maju pada Pilgub 2024 menggeruduk DPP PKS. Dalam unjuk rasa, puluhan orang ini terlihat hanya membawa atribut poster yang bertuliskan dukungan terhadap Anies Baswedan. Koordinator aksi
Musa Dadap meminta kepada Partai PKS untuk terus mengusung Anies Baswedan untuk maju pada Pilgub Jakarta 2024. Koordinator aksi Musa Dadap menegaskan akan terus menggelar aksinya ke partai koalisi yang mendukung Anies seperti PKB dan Nasdem. Sebelumnya, PKS telah memberikan rekomendasi kepada Anies Baswedan untuk dipasangkan dengan Sohibul Iman. Partai-partai pendukung yang sudah memberikan dukungan ke Pak Anies seperti PKB, Nasdem, dan PKS ini tetap konsisten untuk tetap mendukung Pak Anies di Pilkada besok 2024. Itu aja sih yang jadi poin kita, bahwa harapan kami Jakarta dipimpin oleh Pak Anies kembali 1 periode aja. Kami pengen Jakarta ini kembali seperti kemarin, maju kotanya, bahagia warganya, sesuai dengan slogan yang ada. Hingga waktu yang ditentukan, yakni selama 40 hari, PKS tak kunjung rampung dengan mencari 4 kursi berkoalisi dengan partai lain. Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai pemenang di Jakarta dengan memiliki 18 kursi. Namun, ketika ambang batas yang mengharuskan 22 kursi belum terpenuhi, dipastikan tidak dapat mewujudkan pasangan Anies dan Sohibul Iman. Dari Jakarta, Helmi Sayangpati melaporkan. Sementara PDI Perjuangan resmi mengusung Edi Rahmayadi sebagai calon bakal Gubernur Sumatera Utara untuk Pilkada Sumatera Utara 2024. Iya, Edi Rahmayadi yang merupakan mantan Pangkostrat ini dinilai adalah sosok petarung dan menjadi bagian dari keluarga PDI Perjuangan untuk menegakkan demokrasi di negeri ini. Pengumuman resmi Edi Rahmayadi sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara dari PDI Perjuangan dilakukan melalui apel Satgas PDI Perjuangan se-Sumatera Utara di lapangan Astaka, Jalan William Iskandar, Medan, Sabtu pagi. Surat penugasan untuk Edi Rahmayadi diserahkan langsung Ketua Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Selain menyerahkan surat tugas untuk maju di Pilkada Sumut, juga disematkan peci dan jaket partai sebagai pertanda Edi Rahmayadi kini merupakan keluarga dari partai bergambar banteng moncong putih itu. Di tengah ribuan kader PDI Perjuangan Sumatera Utara, Edi Rahmayadi mengajak seluruh kader PDI Perjuangan bersatu menegakkan demokrasi untuk memenangkan Pilkada Sumatera Utara 2024. Bersama-sama PDIP untuk memperjuangkan kebangsaan yang kita cintai ini. Bersama PDIP, saya akan menegakkan suatu kebenaran. Dengan partai besar ini, saya akan bersama-sama menegakkan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Pak Edi Rahmayadi ini kan petarung, dan dia ini seorang militer, punya jiwa sama dengan kita. Ketika tujuan nasional mulai diobok-obok, kita harus melakukan perlawanan, meluruskan kembali tujuan nasional kita. Ketua Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menambahkan, penugasan Edi Rahmayadi ini juga bentuk perlawanan konstitusional untuk menyadarkan instrumen negara agar bekerja sesuai fungsinya, bukan sebagai alat penguasa. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Kecewa dengan kondisi tempat pembuangan akhir TPA Cipayung yang sudah overload, puluhan kader PDI Perjuangan menggelar aksi buang sampah di depan kantor Wali Kota Depok. Mereka membuang puluhan karung sampah di kantor Wali Kota sebagai bentuk protes terhadap lambannya penanganan masalah sampah di Kota Depok. Kader PDIP ini membawa mobil bak terbuka yang berisi tumpukan sampah dan meletakkan sampah tersebut di halaman kantor Wali Kota Depok Minggu siang. Aksi tersebut ditujukan agar pemerintah segera mencari solusi atas permasalahan overload sampah di TPA Cipayung yang tak kunjung selesai. Mereka juga menyuarakan pentingnya pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan. Sebelumnya, tempat pembuangan akhir Cipayung, Kota Depok kembali menutup pelayanan bagi kendaraan pengangkut sampah selama 2 hari. TPA Cipayung menutup layanan mulai 10 Agustus hingga 11 Agustus 2024 dan kembali dibuka pada 12 Agustus 2024.
Kondisi TPA Cipayung yang overload sangat mengganggu karena bau busuk menyengat, lalat berterbangan, serta potensi terjadinya bencana lingkungan semakin mengancam. Harapannya adalah pemerintah itu betul-betul memberikan solusi. Ya. Pajak udah diambil dari warga. Ya. Kenapa mesti ada pungutan lagi? Sampahnya nggak diurus. Sementara begini loh, ini kan sampah soal yang secara teknologi udah bisa diselesaikan oleh tempat-tempat lain. Ya, oleh Surabaya udah bisa jadi listrik, di Banyumas udah jadi bahan bakar untuk pabrik. Ya. Banyak kok kota-kota bisa mengelola sampahnya dengan baik. Kita kata smart city. Apa yang smart dari ini semua? Aksi buang sampah di kantor Wali Kota Depok berlangsung dengan tertib lantaran diawasi sejumlah personil Satpol PP Kota Depok. Mereka berharap agar tuntutannya segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, ribuan warga berebut makanan gratis di Ponorogo, Jawa Timur. Iya, masa saling dorong karena khawatir tidak kebagian makanan dan minuman gratis. Ratusan warga ini berlarian dan saling dorong saat mendatangi stand makanan gratis di alun-alun kota Ponorogo, Jawa Timur. Sejumlah ibu-ibu terhimpit massa yang saling berebut makanan. Dalam waktu singkat, ribuan bungkus makanan dan minuman ludes tak tersisa. Beruntung, tak ada yang cedera dalam kejadian itu. Dalam pembagian makanan gratis itu, sekitar 120 pedagang kaki lima menyajikan makanan, jajanan, dan minuman yang sudah dibungkus. Karena panitia molor, hingga 2 jam, warga yang sudah mengantre sejak pagi tidak sabar. Ratusan warga langsung menyerbu makanan dan minuman. Dagang pun kewalahan. Kenapa, Bu? Nunggu dari pagi, udah lapar, Pak. Gimana? Senang? Senang, alhamdulillah rame. Dapat apa aja ini? Dapat pentol, dapat roti sama rujak buah. Kalau di sini 150, yang di luar ini sekitar 210. Harapannya ini juga untuk menumbuhkan perekonomian UMKM atau gimana? Ya ini secara otomatis karena mereka membuat berapapun langsung kita beli, artinya tidak ada istilah tidak laku. Tapi ini lebih pada sekali lagi pemberdayaan secara langsung, secara nyata, secara konkret. Acara bagi makanan gratis ini bagian dari perayaan Hari Jadi Kabupaten Ponorogo ke-582 yang digelar oleh DPRD Ponorogo, Jawa Timur. Acara ini juga untuk memperkenalkan UMKM dari Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Ya, sementara itu ribuan warga menyambut Festival Bawang Merah dengan berebut gunungan yang diarak keliling Jalan Pantura, Brebes, Jawa Tengah. Ya, namun saat berebut hasil bumi, banyak warga yang mengaku menjadi korban pencopetan hingga kehilangan dompet dan ponsel miliknya. Ribuan warga merangsek menuju sejumlah gunungan yang sebelumnya diarak keliling Jalan Pantura, Kota Brebes. Warga berharap berkah dengan memperebutkan bawang merah yang merupakan hasil bumi khas dari Kabupaten Brebes. Sejumlah gunungan bawang merah yang tiba di alun-alun kota langsung diserbu warga. Bahkan seorang ibu terjatuh ke aspal usai ditabrak kendaraan bermotor roda 3 yang membawa gunungan. Sayangnya banyak orang yang memanfaatkan kesempatan dalam suasana riuh ini. Banyak warga kecopetan, kehilangan handphone, dompet hingga uang di saat mereka saling berebut gunungan. Cuma hilang, cuma rugi, hilang HP. Apa? Saya, kakak ya HP-nya hilang. HP hilang? Iya. HP harga berapa, Bu? 1. Kalau saya enggak nyari. Ikutin ya, pas gini-gininya awal dapat banyak 1 kresek. Pas pulangnya dompet nggak ada, tapi dompet masih ada dompet. Dompet masih ada, cuma HP. Ya. Nggak terasa, Pak? Nggak terasa sama sekali. Kirain cuma aku dok, ternyata banyak bapak-bapak, mas-mas, ibu-ibu, banyak yang hilang. HP, uang. HP, dompet, uang.
Arak-arakan gunungan ini merupakan bagian dari Festival Bawang Merah Brebes yang sudah digelar 2 tahun ini dan akan jadi agenda tahunan pemerintah setempat. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yudi Bar, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir menggenangi jalan nasional di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh hingga setinggi 1 meter. Akibatnya jalan nasional itu lumpuh dan sejumlah kendaraan juga mogok. Kendaraan terpaksa berjalan perlahan saat melintasi banjir di Jalan Nasional penghubung Aceh Singkil dengan kota Subulu Salam, tepatnya di Desa Silatong, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Banjir dengan ketinggian sekitar 1 meter membuat lalu lintas nyaris lumpuh. Sejumlah kendaraan mogok saat melintas banjir. Dengan ketinggian diperkirakan mencapai 80 cm, jalan nasional itu lumpuh. Sejumlah kendaraan yang memaksa melintas harus mengalami mogok dan didorong. Banjir menyebabkan lalu lintas dari Aceh Singkil ke kota Subulu Salam nyaris tidak bisa dilewati. Dari Gunung Lagan mau ke Kacanya Aceh Tenggara karena keadaan banjir ini, banjir tiba-tiba karena musim hujan mungkin. Kira-kira lebih kurang kalau dari ujung sana ada 1 kilo lebih lah. Gitu ya, tapi yang lebih dalam, yang di sini yang lebih dalam. Banjir ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Singkil sejak 2 hari terakhir. Akibatnya sungai di lokasi meluap. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Perkebunan tanaman tebu di Brebes, Jawa Tengah terbakar hebat. Besarnya api membuat warga panik lantaran api merambat hingga ke perkampungan. Warga panik saat melihat api akibat terbakarnya lahan perkebunan tebu di Desa Janegara, Kecamatan Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah, mulai merambat hingga perkampungan. Aparat desa meminta warga untuk keluar rumah karena takut api merambat hingga ke rumah warga. Dengan alat seadanya, warga pun berusaha agar api tak sampai membakar rumah warga. Kebakaran menghanguskan 2 hektar lahan perkebunan tebu. Angin yang kering membuat api sulit dipadamkan. Kebakaran yang terjadi diduga akibat adanya ulah warga yang membakar sampah di sekitar lokasi. Api diduga menyambar pohon tebu yang tengah kering. Dari sono kan ada rumah juga. Kira-kira total berapa sekitar komplek ini, Mas? 30-an lah. 30-an? Iya. Warga khawatir nggak, Mas? Ya khawatir lah, orang pinggir semua sih. Setelah terjadi kebakaran lahan tebu, lahan tersebut adalah milik Bangkok Desa Janegara seluas 4 hektar. Namun dalam kebakaran ini 2 hektar mengalami kebakaran tanaman tebu. Nah, sementara kami masih melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran. Kebakaran padam setelah petugas pemadam mengerahkan 3 mobil damkar sehingga api tidak merambat ke pemukiman warga. Petugas juga mengimbau agar warga tidak membakar sampah di sembarang tempat saat musim kemarau. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yuniba, iNews melaporkan. Pemirsa, Pasar Jatinegara, Jakarta Timur menjadi salah satu pusat warga untuk mencari pernak-pernik menjelang perayaan 17 Agustus. Iya, mulai dari bendera, hiasan gantung, dan berbagai perlengkapan bernuansa merah putih dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Nuansa berbeda terlihat di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Berbagai hiasan bernuansa merah putih memadati sudut-sudut pasar. Jelang perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-79, sejumlah pedagang beralih menjual pernak-pernik kemerdekaan. Mulai dari berbagai bendera, aksesoris gantungan merah putih, dan pernak-pernik lainnya. Sayangnya meski ramai menurut pedagang, antusiasme pembeli tahun ini sedikit menurun dibandingkan tahun lalu. Padahal harga berbagai hiasan dan pernak-pernik 17-an justru turun. Sementara bagi pembeli, Pasar Jatinegara menjadi tujuan utama mencari hiasan 17-an karena harganya yang murah dan lengkap. Iya, kita lagi nyari buat kebutuhan hiasan 17-an karena dikit lagi kan emang pengen 17-an ya kayak. Jadi kita butuh hiasan-hiasan
Dan akhirnya kita cari di tempat-tempat yang biasa kan emang agak-agak kurang. Nah, akhirnya ketemu di Jatinegara yang berkata komplit lah untuk nyari hiasan kayak gini-gini. Penjualan tahun ini sih agak menurun dibanding tahun lalu. Daya belinya mungkin agak berkurang. Ya mungkin beda lah yang jelas. Tapi ya kita sebagai pedagang optimis aja, yakin dan percaya laris, gitu aja. Satu hiasan dihargai Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah tergantung bentuknya. Keramaian penjualan pernak-pernik Hari Kemerdekaan ini biasanya akan berakhir 1 minggu setelah tanggal 17 Agustus. Dari Jakarta, Amrina Rida, Tri Julianti, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, lomba panjat pinang masih digemari masyarakat dan identik saat perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Kini penjual pohon pinang pun mulai ramai menerima pesanan warga seperti yang terdapat di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Dan berikut laporan Irfan Hardiansyah, Pandu Priyo dan Yudi Richard. Pemirsa, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 ini tinggal menghitung hari, dan biasanya pada perayaan 17 Agustus ini masyarakat Indonesia mempunyai tradisi mengadakan berbagai lomba khas Indonesia. Nah, salah satunya ini adalah lomba panjat pinang, dan pada setiap tahunnya memang para penjual pohon pinang ini bermunculan, dan di tempat kami melaporkan saat ini yakni di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan ini sudah mulai menjajakan pohon pinang yang nantinya akan dibeli oleh para pembeli untuk melaksanakan perayaan lomba panjat pinang. Dan ini saya akan mencoba mewawancari salah satu penjual yang berada di kawasan Manggarai ini. Halo Pak, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Dani. Bapak Dani. Nah, ini emang setiap tahunnya rutin Pak menjual pohon pinang ini? Betul Pak, rutin tiap tahun kita jual pohon pinang. Ini biasanya para pembeli ini dari mana aja Pak? Banyakan dari warga, kayak instansi juga, terus kayak asrama gitu juga kan dibeli. Asrama. Nah, ini satu pohon pinang ini dibanderol dengan harga berapa sih Pak? 900 kita siap diangkat, kalau memang mau diantar ya harganya lain lagi gitu Pak. Nah, ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nih Pak, penjualan pohon pinang dengan tahun ini seperti apa Pak? Kalau keadaan sekarang sih tahun kemarin lebih cepat gitu penjualannya. Kalau sekarang agak lambat. Soalnya kalau tahun kemarin kan 10 hari sebelum 17 Agustus itu pada pesan. Kalau sekarang kan masih lambat gitu, telat itu aja Pak perhitungan. Ini rencananya sampai kapan Pak mau menjual pohon pinang ini? Sampai tanggal 17 kita kasih waktu lagi seminggu, takut ada yang pesan belakangan gitu. Begitu aja Pak. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak Dani. Dan memang pemirsa, ini sebelum nantinya dibeli oleh para pembeli pohon pinang ini, seperti yang Bapak Dani lakukan, diamplas dulu biar kuat, dan juga maksud kami diamplas serta diikat dengan tali agar kuat dan kokoh saat digunakan pada saat nanti perlombaan panjat pinang. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Pandu Priyo, Yudi Richard, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang Hari Kemerdekaan Indonesia, banyak perlombaan seru yang diadakan oleh warga. Seperti di Surabaya, Jawa Timur ini, lomba ketangkasan bersepeda di atas sungai diadakan oleh warga Kampung Jogoloyo, Surabaya. Para peserta yang jatuh ke sungai saat mengayuh sepeda di atas papan sepanjang 30 meter justru mengundang gelak tawa penonton. Seru dan menantang. Seperti inilah lomba ketangkasan bersepeda di atas sungai warga Kampung Jogoloyo, Surabaya untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak hingga remaja beradu ketangkasan dan keseimbangan mengayuh sepeda di atas papan kayu selebar 15 cm dengan panjang 30 meter di atas sungai. Selain keseimbangan, perlombaan ini juga membutuhkan konsentrasi tinggi. Dalam perlombaan ini, banyak peserta tercebur ke sungai sebelum menyentuh garis finish. Bukannya prihatin, kondisi ini justru mengundang gelak tawa penonton.
Sulit nggak? Enggak. Nggak. Enggak. Ini papannya kan kecil tadi. Iya, kecil. Gimana cara menjaga keseimbangannya tadi? Ya, fokus aja. Fokus aja ya. Iya. Sebelumnya sudah pernah ikut lomba gini nggak? Enggak pernah. Baru ini kali ini. Ini tadi nyoba berapa kali tadi? 2 kali. 2 kali. Duanya berhasil. Apa kesulitannya tadi? Seimbangannya. Keseimbangannya. Tadi sempat jatuh ya? Ya. Dalam perlombaan ini, setiap peserta diberi kesempatan 2 kali untuk melewati lintasan papan di atas sungai. Jika 2 kesempatan gagal mencapai finish, maka peserta dinyatakan gugur. Karena di sini kan sekarang lagi marak sepeda balap itu kan Pak, yang memang kadang dibuat hal-hal negatif. Makanya kita dari ada di Qatar ini untuk lebih arah ke angkasan, kan gitu, diarahkan ke yang hal-hal positif Pak. Berbagai lomba ketangkasan yang seru rutin digelar warga Kampung Jogoloyo, Surabaya untuk memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Wah, ini seru sekali ya Kevin ya. Bisa jadi salah satu ide perlombaan di 17 Agustus di tempatnya Kevin. Kevin berani kalau kayak gitu? Aduh, aku kayaknya baru di pertengahan udah langsung jatuh David. Ya udah dia dan lagi jangan usah ikut deh kalau gitu, bisa langsung kalah ya. Seimbangnya soalnya. Betul. Tapi hebat buat tadi anak kecil ya, luar biasa ya. Berani sampai ujung, banget dia. Balik lagi ya dia. Iya. Nah pemirsa, tidak hanya itu, ada juga nih pemirsa di Toraja Utara, HUT RI ke-79. Disambut meriah dengan lomba tradisi adat adu kaki. Ajang adu kaki yang dilakukan oleh ratusan pria ini sebagai bentuk silaturahmi antar warga. Nah, sementara di Depok, Jawa Barat nih Kevin, untuk mengikat persatuan dan persaudaraan warga digelar turnamen sepak bola yang diikuti 11 kecamatan di Depok. Beginilah kemeriahan tradisi permainan adu kaki yang langka dan unik di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Tradisi Sisemba atau adu kaki yang diadakan oleh masyarakat ini digelar di lapangan Kecamatan Rindingalo untuk merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus dan tradisi usai panen padi. Para pria akan saling berkompetisi dengan cara menendang kaki. Tradisi adu kaki ini dilakukan secara berkelompok. Para petarung remaja dan dewasa saling menyerang menggunakan kaki. Pesta adu kaki ini selalu banyak karena dilakukan secara massal. Permainannya cukup keras dan terlihat brutal sehingga risiko cedera pun cukup tinggi. Namun tidak terjadi permasalahan, perselisihan maupun permusuhan serta konflik karena tradisi ini murni kearifan lokal dan melestarikan adat istiadat suku Toraja. Ukraina pada Minggu malam. Di daerah Pangala ini kan itu sering dilaksanakan. Ucapan syukur panen juga saya lihat sering dilaksanakan. Kemudian menurut beberapa tokoh bahwa sebelumnya itu zamannya sebelumnya Pengtiku ini memang beliau gemar masih sembah ya. Makanya kita gelar seperti itu. Sementara di Depok, Jawa Barat, dalam rangka menyambut HUT ke-79 Republik Indonesia dan menjalin tali silaturahmi, pengikat persatuan dan persaudaraan, serta menjunjung tinggi sportivitas. 11 kecamatan di kota Depok, Jawa Barat mengikuti kompetisi Wali Kota Cup 2024 cabang olahraga sepak bola di Stadion Mini Sukatani, Tapos. Wali Kota Depok Muhammad Idris mengatakan, selain menggelar sejumlah cabang olahraga, Wali Kota Cup 2024 juga menggelar kompetisi seni tradisional. Melalui Wali Kota Cup 2024 ini, agar masyarakat antar kecamatan sekota Depok dapat menjalin silaturahmi dan saling mengenal. Tentang sebelumnya sudah ada perda ya, perda keolahragaan, perda kepemudaan. Ya, kemarin baru saja saya membuat peraturan wali kota tentang Gemasbro, disingkatnya, gerakan masyarakat berolahraga. Jadi kita minta sebab catatan dari provinsi, keolahragaan masyarakat di masyarakat ini Kota Depok ini belum mencapai target. Ya. Pemerintah Kota Depok juga berharap dengan adanya kejuaraan cabang olahraga dan kesenian ini menjadi sebuah pengikat persatuan dan persaudaraan serta menjunjung tinggi sportivitas.
Dari Toraja, Sulawesi Selatan dan Depok, Jawa Barat, Jufri Tonapa, Yung Rizky, Ayus melaporkan. Ya, kita kembali ke dalam negeri nih Kevin. Unik, sebuah kafe di Bandung, Jawa Barat tidak menjual makanan dan minuman, tapi menjual kelegaan hati. Waduh, benar sekali Vita. Dengan membayar, pengunjung bisa merusak dan melempar segala barang-barang yang ada di kafe tersebut untuk melampiaskan emosinya. Dengan penuh emosi, salah satu pengunjung ini memukul barang-barang yang ada. Berbagai barang rumah tangga seperti botol dan peralatan rumah tangga bebas dihancurkan untuk meluapkan emosi. Dengan merusak barang-barang tersebut, segala permasalahan seperti emosi, penat, frustasi, marah, dan juga bingung dapat diekspresikan oleh pengunjung. Kafe dengan nama Cafe Break Room di kawasan Kopo, Bandung, Jawa Barat ini memang unik. Mereka tak menjual makanan maupun minuman, namun menjual kelegaan hati. Di sini disediakan satu ruangan khusus yang dipantau CCTV dan alat pengaman untuk membantu pengunjung meluapkan emosinya. Untuk keamanan diri, pengunjung juga harus menggunakan baju pelindung lengkap dengan helm. Harapannya, setelah keluar dari kafe ini, hati pengunjung bisa lebih lega dari berbagai masalah hidup yang mereka hadapi. Ingin meluapkan masalah. Jadi datangnya ke sini. Iya. Daripada hal-hal yang negatif mungkin ke sini aja. Iya. Terus seperti apa sudah datang ke sini? Alhamdulillah sudah datang ke sini, sudah lega perasaannya. Ya alhamdulillah mereka antusias, merasa dikasih ruang di break room ini sendiri gitu kan. Karena memang tidak setiap orang bisa menyelesaikan masalahnya hanya dengan bercerita. Mereka juga butuh meluapkan emosinya kayak gitu. Secara emosional mereka yang sudah kesini berasa pikirannya lepas kayak gitu. Hanya dengan merogoh kocek mulai dari Rp50.000 hingga Rp150.000, pengunjung sudah dapat meluapkan segala emosinya dengan aman. Sebuah harga yang pantas untuk mendapatkan kelegaan hati. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, selesai meluapkan emosi, kita langsung makan sate kere aja nih. Wah, sate enak kere nih, legendaris Kevin. di Yogyakarta, pemirsa. Meski namanya mengandung kata kere dalam bahasa Jawa berarti miskin, namun sate kere di Pasar Beringharjo, Yogyakarta ini ternyata memiliki rasa yang luar biasa. Benar sekali nih Kevin, berjualan sejak 1984, sate yang terbuat dari lemak sapi ini selalu diburu penggemarnya. Wow. Sate kere di depan Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta sungguh sangat menggoda. Sate dengan potongan tebal dan warna keemasan sungguh menggugah selera. Tak ayal, sate kere yang sudah berjualan sejak tahun 1984 ini selalu diburu penggemarnya. Berbeda dengan sate lainnya, sate kere terbuat dari lemak sapi atau gaji. Lemak sapi gaji harus dicampur dengan bumbu rempah dan kecap sebelum dibakar. Pembakaran juga harus menggunakan arang dengan waktu yang tepat. Sate kemudian disajikan dengan lontong dan kecap. Mbah Suwarni merupakan generasi keempat pembuat sate kere. Sate kere buatannya sudah jadi langganan sejumlah selebritis dan pejabat. Bahkan jika Sri Sultan Hamengkubuwono X punya acara, sate kere Mbah Suwarni tidak pernah ketinggalan disajikan di keraton. Maksudnya kalau dulu sate daging sapi rasanya pakai kepala sapi buat bukti nyata. Tapi Pak Jokowi mantu pakai sate kere tempe gembus. Masih dari kondangan tempat Pak Jokowi main ke Jogja, tempat saya nyari sate kere. Seperti lemak enak. Bukan Oke, satu ya sih. Baru pertama kali ya Mas ya? Penamaan sate kere ini punya sejarah panjang. Pada zaman kolonial, sate kere ini dikonsumsi kalangan bawah.
lantaran mereka hanya bisa membeli gaji yang harganya murah. Tak ayal, harga sate kere sangat murah, hanya Rp4.000 per tusuk. Sejalan perkembangan zaman, sate kere ini kini merupakan makanan seluruh golongan karena kelezatannya. Dari Yogyakarta, Galih Wisma melaporkan. Nah pemirsa, bagi Anda yang gemar berwisata air, Tirtosari View yang berada di Lumajang, Jawa Timur wajib masuk list agenda wisata Anda. Ya benar sekali Vita, berada di lereng Gunung Semeru pemirsa. Di tempat ini pengunjung bisa berenang dan juga menyelam di sumber air alami bersama dengan ribuan ikan koi dan juga mencoba keseruan berfoto di dalam airnya. Berenang dan menyelam bersama ribuan ikan di kolam dengan sumber air alami. Hingga berfoto di dalam air layaknya model. Inilah keseruan di Tirtosari View yang berada di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Disediakan beragam properti dan spot di dalam air yang bisa digunakan pengunjung untuk berfoto. Ikan berwarna-warni yang berenang berkeliling kolam dengan air yang jernih pun menambah keseruan. Berada tepat di kaki Gunung Semeru membuat udara di tempat ini sejuk dan cocok untuk menghilangkan penat dari hiruk-pikuk perkotaan. Namun bagi Anda yang tak bisa berenang tak perlu khawatir, karena pengunjung juga boleh memberi makan ikan koi secara langsung. Di sini kan dekat dengan lereng Semeru, jadi tempatnya sejuk, nyaman, asri, terus juga ada spot foto sama ikan di kolam. Bagi yang bisa berenang, bisa langsung foto ya sama ikan. Berhubung saya nggak bisa berenang, jadi cuma ngasih makan ikan saja. Ya, Tirtosari selain wahana untuk pemandian, spot foto underwater ini wahana yang sangat diminati oleh para wisatawan. Untuk berkunjung ke Tirtosari View, pengunjung cukup membayar tiket Rp5.000 saja. Murah meriah kan? Bagaimana? Anda tertarik menyelam bersama ribuan ikan dan berfoto di dalam air? Jika Anda berkunjung ke Lumajang, lokasi wisata ini bisa menjadi referensi liburan Anda. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, Ainis melaporkan. Nah, bila Anda berkunjung ke Aceh Selatan, Provinsi Aceh, coba nih mampir ke tempat wisata air terjun 7 tingkat yang indah di Desa Batu Hitam, Tapak Tuan. Ya, pemandangan alami dan udara yang sejuk memanjakan pengunjung. Selain itu juga bisa mendapatkan sensasi dipijat di bawah guyuran air terjun. Berikut liputannya untuk Anda. Aceh terkenal dengan keindahan alam yang tersebar di seluruh wilayah provinsi ini. Salah satu objek wisata yang tidak boleh dilewatkan adalah objek wisata air terjun tingkat 7 yang berada di Desa Batu Hitam, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Air terjun ini terdiri dari 7 tingkat sesuai dengan nama yang disandang. Setiap tingkatan terdapat kolam untuk berenang maupun hanya sekedar untuk bermain air. Jadi memang airnya cukup deras di sini ya? Ya deras. Apalagi kan beberapa hari ini di Tapak Tuan itu hujan. Jadi air sungainya juga, debit airnya juga membesar. Jernih sini ya? Jernih Pak. Terus pemandangannya juga indah. Ada kebun-kebun warga juga, kebun pala, kebun cabai di sekitar tingkat pemandian. Agar bisa menikmati keindahan air terjun, pengunjung hanya dikenakan biaya parkir. Roda 2 sebesar Rp3.000 dan kendaraan roda 4 Rp5.000. Untuk sementara nih Pak, kita belum bisa pungut biaya. Karena kenapa? Karena kita belum sterilkan jalan dan lokasi. Sementara untuk masuk ini belum pernah kita kutip biaya, cuma hanya barangkali parkir mobil saja. Saat berwisata, pengunjung wajib mematuhi aturan yang berlaku, diantaranya menjaga kebersihan sekitar lokasi air terjun. Dari Aceh Selatan, Aceh, Ihdar Ivan, iNews melaporkan.